Salam belajar. Apakah Anda ingin memulai bisnis dari nol dan ingin menjadi pengusaha bakso? Apabila iya, sebaiknya Anda mengetahui dan memahami apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pengusaha bakso dari nol. Simak video ini sampai habis sehingga Anda bisa memahami secara keseluruhan apa saja langkah yang harus diambil sehingga Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses di waktu yang akan datang. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang tutorial manajemen bisnis. Untuk memulai usaha dari nol dan menjadi pengusaha bakso, berikut akan kami sampaikan 5 langkah yang harus dilalui dan dipahami agar Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses di waktu yang akan datang. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan diri menjadi pengusaha bakso. Itu persiapan yang nggak mudah, tapi belum tentu tidak bisa. Yang kedua adalah melakukan usaha penjualan produk bakso supaya Anda mengetahui bagaimana pasar bakso di lingkungan kita. Yang ketiga adalah melakukan usaha dagang makanan secara keseluruhan, baik itu makanan frozen atau beku dan makanan kering yang merupakan variasi dari produk bakso yang nanti akan menjadi inti dari produk yang Anda jual. Langkah yang keempat adalah menjadi pengusaha yang memproduksi bakso sendiri. Bakso ini produksi sebaiknya dalam bentuk frozen atau beku sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Langkah yang kelima adalah mengembangkan usaha setelah menjadi pengusaha bakso. Apakah pengusaha yang masih dalam bidang produk bakso atau melakukan pengembangan usaha di luar produk bakso seperti warung, restoran, catering, produk nugget, produk sosis, dan lain sebagainya. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa untuk menjadi pengusaha bakso dari nol perlu dilalui 5 langkah yang harus satu persatu harus dikuasai dan dijalankan dengan baik agar Anda tidak gagal menjadi pengusaha bakso. Menjadi pengusaha tidak mudah dan tidak murah. Pembagian 5 langkah ini dimaksudkan agar Anda lebih memahami proses tahapan, proses langkah sehingga Anda tidak bingung menjadi pengusaha bakso secara bertahap, berkesinambungan sehingga dalam jangka panjang Anda bisa menjadi pengusaha bakso yang sukses. Dalam video ini saya akan menjelaskan langkah kedua untuk memulai bisnis dari nol menjadi pengusaha bakso. Langkah kedua ini adalah sudah memulai dalam bisnis nyata, yaitu melakukan usaha jasa penjualan produk bakso. Kenapa dimulai dengan penjualan dengan jasa? Pertimbangannya adalah usaha jasa adalah usaha minim modal, tidak memiliki resiko kehilangan uang, tidak memiliki resiko bisnis, Anda mendapatkan hasil, dan yang terpenting Anda menguasai pasar bagaimana melakukan penjualan produk bakso dan tentu saja termasuk penjualan produk makanan beku lainnya dan makanan kering lainnya. Usaha nyata ini sangat penting untuk membangun kompetensi di dalam melakukan penjualan. Merupakan kunci menjual sehingga Anda mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Bisnis jasa ini
bisa Anda mulai dengan menjadi reseller atau jasa menjual produk orang lain dengan mendapatkan hasil komisi atau bagi hasil lainnya. Reseller ini bisa dilakukan secara offline. Selain itu juga Anda bisa melakukan penjualan secara online dengan sistem dropship. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting sehingga Anda sudah memulai dunia nyata di dalam melakukan bisnis bakso dan makanan lainnya itu. Dalam melakukan usaha jasa berjualan produk bakso, tentu saja Anda harus memahami bagaimana produk bakso itu. Apa sih produk bakso itu? Produk bakso merupakan produk frozen pada umumnya yang tentu saja memiliki mata rantai dingin supaya produk bakso tidak rusak. Pemahaman produk ini termasuk juga bagaimana saluran distribusi dan siapa sih konsumen akhir dari produk bakso itu. Konsumen produk bakso Anda bisa dilakukan secara offline, secara fisik, yakni Anda menjual produk kepada ibu rumah tangga, penjual bakso, penjual mie, warung, restoran, usaha catering, dan lain sebagainya. Usaha langsung ini sangat penting untuk membentuk salesmanship atau cara Anda melakukan penjualan produk yang nantinya akan menjadi kompetensi Anda di dalam melakukan penjualan dan pemasaran produk yang lain. Selain Anda melakukan penjualan secara offline, secara fisik, Anda juga bisa melakukan penjualan secara online melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Facebook, dan media sosial lainnya. Upaya ini menumbuhkan kompetensi Anda di dalam melakukan penjualan produk-produk yang akan menjadi kunci bisnis yang akan datang. Selain Anda melakukan penjualan secara offline dan online tersebut, Anda juga memahami apabila melakukan usaha jasa ini adalah memahami saluran distribusi terhadap produk bakso atau produk makanan lain yang sejenis dengan bakso tersebut. Saluran distribusinya siapa, para agennya siapa, pengecer, agen besar maupun agen kecil yang merupakan mata rantai jalur distribusi terhadap penjualan produk yang nanti Anda lakukan tersebut. Di dalam melakukan penjualan produk bakso tersebut, tentu saja Anda juga perlu memahami bagaimana melakukan promosi terhadap produk bakso tersebut. Promosi ini bisa dilakukan dengan cara diskon, dilakukan bundling, atau digabungkan dengan produk-produk lain dalam bentuk paket, sehingga Anda bisa menjual variasi produk tersebut dengan mudah. Misalnya, bakso digabungkan dengan nugget, sosis, ayam potong, dan lain sebagainya. Inti penjualan bakso ini untuk mempermudah supaya Anda tidak mengalami kesulitan. Namun ada baiknya untuk meningkatkan hasil Anda di dalam melakukan usaha jasa ini, Anda bisa melakukan kombinasi terhadap produk makanan lainnya, terutama produk makanan beku. Apabila Anda sudah melakukan penjualan produk bakso dan produk-produk lain yang terkait dengan bakso tersebut seperti sosis, nugget, ayam potong, dan lain sebagainya, tentu saja Anda akan mendapatkan mendapatkan komisi. Nah, hasil jerih payah Anda dalam melakukan usaha jualan produk ini sebaiknya tidak dihabiskan semua untuk kepentingan pribadi. Sebesar 60% misalnya dialokasikan untuk modal usaha selanjutnya. Demikian penjelasan langkah kedua untuk memulai bisnis dari nol menjadi pengusaha bakso. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan memberi pertanyaan di bawah video ini. Dan apabila Anda mempunyai pengalaman lain, silahkan memberikan komen di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.